Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan materi yang kedua ya, di minggu kedua kimia dasar kali ini. Oke. Nah, basically kita akan ngobrol hari ini tentang teori atom dan partikel penyusunnya, tentang konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum, dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, kenapa esensial bagi kita untuk ngobrol tentang teori atom? Karena basically reaksi kan kalau misalnya kalian di teknik kimia itu basically terdiri 30% tuh kalian belajar tentang kimia, 30%-nya lagi kalian belajar tentang fisika, dan 30%-nya lagi kalian belajar tentang matematika. Dan 10%-nya lagi baru ilmu lainnya. Oleh karena itu, nah, basis dari reaksi kimia itu pada dasarnya adalah si teori atom gitu ya, si atom ya. Atom yang nanti dia memiliki fungsi-fungsi tertentu. Terus kemudian si atom itu atom dari suatu unsur itu kemudian bergabung membentuk senyawa. Nah, senyawa itu punya sifat kimia tertentu. Nah, punya kecenderungan tertentu ya, nanti kalau misalnya ketemu senyawa lainnya dia akan terbentuk reaksi. Okay, so it is essential for you to study and understand ya about atom. Nah, kemudian juga si atom itu selain membantu kita nanti akan memahami reaksi kimia. Nah, si atom itu juga akan membantu kita untuk bisa paham tentang struktur, gitu ya, tentang struktur dan sifat suatu bahan. Yang misalnya kalian, nah, basically contohnya kalian yang nanti di kuliah tuh ada belajar tentang BKTK ya. Nah, si BKTK itu basically adalah kalian gimana si struktur ya dari setiap atom itu kan basically kalau misalnya struktur itu tercipta ketika ada suatu struktur itu tercipta dari, kalau representasi molekulernya adalah ikatan-ikatan yang terbentuk antara atom lain dengan atom lainnya gitu. Gimana sih atom satu dengan atom lainnya itu saling berinteraksi. Kalau misalnya interaksinya kuat, maka ikatannya kuat sehingga menghasilkan suatu struktur yang kuat. Kalau misalnya ternyata di sekitar atom tersebut gitu ya, bisa terjadi pembentukan misalnya delokalisasi elektron gitu ya, atau terus kemudian elektronnya bisa tersebar merata, maka bisa dibilang si elektron tersebut, si atom tersebut adalah atom yang bisa menghantarkan listrik gitu, misalnya kayak gitu. Jadi gimana si atom itu berinteraksi dengan lingkungannya, nah itulah dia akan menentukan sifat dari atom tersebut gitu. Jadi representasinya sifat kimia itu adalah muncul dari menjadi sifat fisik ya. Ya nanti akan kalian banyak pelajari di BKTK. Nah, teori atom pertama kali itu sebenarnya sejauh sampai dengan ke zaman Yunani kuno, itu sama Demokritus gitu yang menyatakan bahwa ada suatu partikel tertentu gitu, dimana kalau misalnya itu bentuk partikel tersebut tidak bisa lagi dibagi-bagi menjadi bentuk yang lain, menjadi bagian terkecil gitu, dibagi-bagi lagi. Nah, itu disebutnya awalnya disebut atom. Nah, ketika semakin kesini gitu, semakin beberapa tahun kemudian, terus kemudian ada yang ada satu ahli yang menceritakan tentang teori atom baru, yaitu si Dalton. Nah, si Dalton itu bilang apa? Si Dalton itu bilang bahwa John Dalton itu bilang bahwa elemen setiap unsur itu tersusun dari satu partikel yang paling kecil, satu partikel yang sangat kecil, bukan paling ya, kalau paling itu nggak ada lagi, berarti satu partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Jadi kalau misalnya ada unsur oksigen, maka atomnya dia punya spesifikasi sendiri. Nah, kalau misalnya ada unsur nitrogen, atomnya pun punya spesifikasinya sendiri. Nah, semua atom dari satu unsur itu adalah identik gitu. Tapi atom unsur lain itu berbeda dari atom unsur lainnya. Jadi kalau sesama atom oksigen itu sifatnya sama, sesama atom nitrogen itu sifatnya sama. Tapi ketika kita bandingkan satu atom oksigen dengan satu atom nitrogen, maka sifatnya berbeda. Nah, terus kemudian dia juga menyampaikan bahwa setiap satu unsur itu tidak bisa diubah menjadi atom unsur lainnya. Jadi atom oksigen nggak bisa diubah jadi atom nitrogen gitu dengan menggunakan satu reaksi kimia. Nah, terus kemudian juga atom tidak bisa diubah atau dihancurkan dalam satu reaksi kimia.
Jadi nanti terakhir kali pasti dari produk tuh terakhir kali pasti akan ada satu atom tertentu dan itu nggak bisa diubah gitu ya. Kalau misalnya ada residunya. Nah, kemudian yang keempat, nah kombinasi dari beberapa atom, dua atom atau lebih bergabung gitu, hasilnya adalah suatu senyawa gitu. Jadi kalau suatu senyawa selalu memiliki perbandingan suatu angka perbandingan yang relatif gitu dibandingkan dengan atom yang lainnya. Kalau ini N, jika N bergabung dengan O, maka nanti kemungkinan akan membentuk satu senyawa yang namanya NO. Nah, perbandingannya adalah 1:1. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah orang berpikir nih, kemudian ada ilmuwan yang berpikir, masa sih di dalam atom cuma ada satu bentuk satu bagian aja gitu, nggak ada partikel lain di dalam atom. Nah, ini rekonstruksi dari lampu tabung katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Jadi misalnya si tabung katoda itu kalau yang di sini ini tabung katoda. Nah, si tabung katodanya ini ke dalam vakum dialirkan suatu elektron elektron tinggi gitu ya. Nah, si elektron ini akan mengalir dari negatif ke positif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Si listriknya itu. Nah, si listrik itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kemudian di ujungnya itu ada kayak fluorescence gitu, ada sesuatu yang berpendar. Jadi ketika dikenakan si sinar ini, maka terjadi perpendaran. Nah, si garis ini menunjukkan adanya tadi ya jalur jalannya sinar katoda. Nah, sinar katoda ini juga ternyata bisa dibelokkan gitu dengan adanya medan magnet. Nah, ketika voltase itu tinggi tadi ya dari katoda ke anoda, maka bisa dibilang dia memiliki si katoda ini. Nah, itu dia bergerak tuh dari katoda ke anoda. Kemudian adanya aliran elektron ini menyebabkan jadinya material yang berpendar. Nah, kemudian apalagi sinarnya bisa dibelokkan oleh medan magnet. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Thomson ya. Oleh Thomson. Instead of kayak tadi itu, nah ini Thomson mengalirkan di sini masuknya si elektron tadi, terus kemudian ini ada katoda, ini ada anoda. Nah, anodanya ada bolongan kecil gitu. Nah, anodanya ada bolongan kecil, terus di ujungnya sebelah sini adalah fluorescence gitu ya, ada material fluorescence. Terus kemudian si elektron charge-nya di sini bergerak dari katoda menuju anoda ya. Nah, ininya terus karena adanya dia spesifik di sini sengaja supaya kelihatan, maka dikasih lubang kecil gitu ya, supaya jalur jalannya kelihatan, elektron pasnya kelihatan. Nah, sinar elektron ini dia bermuatan negatif ya, sehingga kemudian disebut sebagai elektron gitu. Kalau misalnya tidak dibelokkan, berarti dia akan lurus, tapi kalau ketika diaplikasikan medan magnet, dia bisa dibelokkan. Nah, berdasarkan percobaan ini, Tuan Thomson J.J. Thomson bisa menurunkan rasio perbandingan antara muatan elektron dengan massa elektron. Jadi zaman dulu aja udah bisa meneliti hal yang begitu kecil ya, si elektron tadi. Nah, ini adalah hasil perhitungannya dia ya, bahwa muatan elektron per massa elektron sama dengan 1,76 kali 10⁻8 kolom per gram. Nah, selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rutherford. Nah, si Rutherford ini dia menampilkan satu teori baru yang disebut nuclear model theory atau teori inti atom. Jadi dia instead of dia menggunakan partikel tadi ya, elektron gitu, partikel listrik yang bermuatan negatif. Nah, dia menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif. Dia menembakkan partikel alfa ini ke lempeng emas gitu ya, yang ada bolongan, nggak ada bolongannya ini mah, lempeng emas aja. Nah, si lempeng emas ini
apa namanya, setelah ditembakkan, ada sebagian besar dari partikel alfa yang dipantulkan, juga ada sebagian partikel alfa yang diteruskan. Hal ini disimpulkan Rutherford bahwa si partikel alfa ini bermuatan positif. Berarti kalau misalnya yang dilemparkan ke sini, berarti ada suatu konsentrasi massa gitu ya, suatu konsentrasi massa yang tidak bisa ditembus oleh partikel alfa. Nah, si konsentrasi massa itu mempunyai si konsentrasi massa itu gitu ya mempunyai muatan tertentu gitu. Nah, jadi dia ketika ditembakkan dan dipantulkan, dia bagian besar massa terletak di inti. Jadi ada bagian tempat konsentrasi massa itu yang kemudian disebut sebagai nukleus. Nah, ukuran inti itu sangat kecil karena bisa dibilang cahaya yang dipantulkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan cahaya yang diteruskan. Jadi, ketika si partikel alfa ini ditembakkan, kan si partikel alfa itu positif, makanya jadi ketika dia menembus satu bagian tadi yang tempat konsentrasi massa itu, nah ketika dipantulkan berarti dia saling tolak menolak. Nah, berarti si muatan yang di tengah itu, muatan di inti itu adalah muatan positif gitu. Nah, beberapa partikel alfa yang dibelokkan, nah ini karena tadi adanya tolak menolak antara partikel alfa yang positif dengan inti atom yang bermuatan positif. Nah, karena tadi kalau misalnya bisa dilihat ini sebagian besar lebih banyak cahaya yang diteruskan, maka Rutherford menyimpulkan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong gitu, di mana elektron bergerak dalam orbitnya. Jadi elektron bergerak dalam orbitnya. Nah, tadi ya sebagian. Kemudian, nah itulah yang bisa disimpulkan oleh si Rutherford. Ini misalnya ini representasinya. Misalnya ini adalah representasi, misalnya dia menembus dari susunan atom di dalam lempeng emas ini. Nah, misalnya dia kena bagian yang tidak ada inti atomnya, terus kemudian baru bisa diteruskan. Tapi ketika si cahaya partikel alfa tersebut menumbuk inti atom, maka partikel alfa itu kemudian dibelokkan. Oke, nah kalau misalnya kita summarize dari yang sebelum-sebelumnya, kita tadi udah kenalan dengan si Dalton ya. Nah, Dalton bilang atomnya seperti bola biliar. Terus kemudian tadi ada J.J. Thomson yang menemukan partikel elektron, dia bilang, nah ini modelnya nih, kalau ini seperti bola biliar pejal gitu ya. Makanya sekarang kalau misalnya ngomongin modeling kalau misalnya kita modeling ikatan misalnya ada satu alat bantu gitu, satu alat peraga yang membantu kita untuk menghitungkan ikatan. Nah, itu biasanya mengasumsikan si masing-masing atom itu bentuknya seperti itu tadi kalau biliar. Nah, yang kedua si Thomson. Nah, jadi si Thomson itu menyimpulkannya apa? Dia membawa si elektron itu tersebar merata di badan atom gitu. Elektronnya tersebar merata di badan atom menyerupai kalau kita lihat coklat chip cookies gitu ya, menyerupai kue coklat chip cookies gitu. Jadi si atom itu tersebar merata di badan atom. Terus kemudian dilanjutkan sama Rutherford. Nah, si Rutherford itu menjelaskan apa? Dia inti atom itu bermuatan positif ya. Ada inti atom bermuatan positif dikelilingin sama elektron. Tapi nggak dijelasin gimana caranya elektron bisa berputar sama orbitnya. Terus kemudian rekan dari Rutherford yaitu Niels Bohr, dia memodifikasi teori dari Rutherford. Dia bilang bahwa elektron itu mengelilingi suatu orbit dengan tingkat energi tertentu gitu ya, tingkat energi tertentu. Tapi tidak dijelaskan gimana tingkat energi tertentu itu gitu kan. Lama-kelamaan kalau misalnya energi terus menerus di situ, maka suatu saat akan kolaps dan akan jatuh ke inti. Nah, yang terakhir ini yang dipakai sama kita sekarang, teori model atomnya, yaitu elektron bergerak mengelilingi inti juga dengan pola menyerupai awan elektron, itu awan elektron. Bukan elektron aja nih, awan elektron. Sehingga yang dapat ditentukan gitu adalah gitu karena dia constantly bergerak adalah probabilitas tertinggi bagi kita untuk menemukan elektron gitu. Dan yang direpresentasikan melalui
besaran bilangan kuantum. Melalui besaran bilangan kuantum. Oke. Nah, oke. Nah, ini misalnya contoh nih, nanti kalian kerjain ya. Jadi ada atom berikut, misalnya manakah yang merupakan isotop? Isotop dan sebutkan identitas atom yang dimaksud. Nanti ini kelebihannya harusnya nggak ada. Jadi ada atom, ada suatu atom nih 31X 16, 32X 16. Isotop itu jumlah protonnya sama. Jadi di sini jumlah protonnya sama kalau isotop. Sehingga jumlah masanya berbeda. Nah, ketika ada suatu atom suatu unsur yang sama tapi dengan jumlah proton yang sama ya, atom suatu unsur tapi atom suatu unsur memiliki jumlah massa yang berbeda dengan dengan jumlah proton yang sama, maka ini yang disebut sebagai isotop gitu. Nah, nanti bisa dicari jumlah proton dan neutronnya sesuai dengan yang ada. Oke, ini saya kelewatan satu slide. Kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi kita udah bahas soalnya sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan teori atomnya tadi, kalau kita summarize, berarti kita punya neutron dan proton di dalam di dalam inti atom, terus kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi atom dengan yang gerakannya menyerupai suatu awan elektron gitu ya. Jadi elektron itu sebenarnya constantly bergerak, nanti kita akan menentukan di manakah letak pada tingkat energi berapa sih, intinya kayak gitu, pada tingkat energi berapakah kita paling mudah untuk menemukan elektron. Nah, ini adalah simbol dari unsur, yang atas namanya nomor massa, yang bawah adalah nomor atom ya, nomor atom itu sama dengan menggambarkan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti kalau jumlah neutron yaitu suatu partikel yang tidak bermuatan ya, dia jumlahnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Ya. Terus kemudian, nah kalau misalnya kita lihat, ini adalah salah satu contoh bentuk isotop ya. Jumlah nomor atomnya sama nih. Nomor atomnya sama, tapi nomor massanya beda-beda. Jadi karbon di alam itu mempunyai, ada di sini contohnya ada memiliki 4 isotop. Namanya tetap karbon, nanti dia memiliki yang berbeda-beda, nomor massa yang berbeda-beda. Tadi ini udah, nanti kalian bisa kerjain nih. Kalian bisa lihat berapa nomor atom masing-masing di sini di gambar yang ini ya, di periodic table yang ini. Nah, basically kalau misalnya pada saat kalian SMA dulu kalian ngenalinnya golongan itu 1A, 2A dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian golongan transisi itu 1B, 2B dan 3B. Nah, tapi sebenarnya ini kan periodic table ini adalah tabel yang disusun oleh IUPAC gitu ya. IUPAC internasional saya lupa, International Union kalau nggak salah for Pure and Applied Chemistry gitu kalau nggak salah, saya pun lupa ininya U-nya apa ya. Nah, dia itu pada sebenarnya dia sudah tidak lagi menggunakan nama grup 1A, 2A dan seterusnya gitu. Tapi dia menggunakan grup ini yang tadi paling atas 1, 2 sampai dengan grup 18 gitu. 1, 2 sampai dengan grup 18. Oke, tapi periodenya tidak akan mengalami perubahan. Jadi grup itu ada 18, sedangkan periode itu ada 7 ya. Periode itu ada 7. Oleh karena itu, makanya ini sistem sehingga si konfigurasi elektron berdasarkan si sistem SPDF, maka ini kan sebenarnya menggambarkan kulit ya, menggambarkan kulit elektron. Kulit elektronnya adalah dari 1 sampai 7 gitu ya. Kulit elektronnya adalah dari 1 sampai 7. Karena tadi kan kalau kulit itu menggambarkan periode ya. Kulit itu menggambarkan periode. Jadi periodenya adalah dari 1 sampai 7.
Oke, nggak ada periode di sini, nggak ada P8. Nah, ada beberapa prinsip dalam penulisan konfigurasi elektron. Nah, yang pertama itu prinsipnya, nah dia didasarkan basically sama teori atom yang dikemukakan oleh Bohr sama dan mekanika kuantum. Prinsip pertama di-explainkan sama Aufbau, di mana elektron ini dia akan mengisi orbital gitu ya, dimulai dari tingkat energi terendah terlebih dahulu. Yang dimulai dari 1s, dilanjutkan ke 2s, 2p dan 3s. Dan seterusnya. Berarti mulainya itu dari sini, dari 1S dulu, 2S. Nah, dulu kalau misalnya dulu pada saat UTS tuh soalnya kadang-kadang mereka dihafalin nih. Ya, itu dihafalin. Kalau kadang-kadang 1S itu habis 1S, 2S, 2P. Nah, sampai sini benar nih. Terus habis itu 3S, 3P, 3D. Padahal sebenarnya tingkat energi dari 4S itu lebih rendah dari tingkat energi dari 3D. Oleh karena itu makanya si 4S diisi terlebih dahulu, baru si 3D diisi gitu. Nah, oleh karena itu dimulai dari 1S. Nah, yang begini nih kalian nggak boleh hafalin, yang begini kalian harus paham. Harus paham. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal, kalian tuliskanlah di dalam kalian tuliskanlah pengaturan seperti ini nih, tingkat energinya kayak gini, dimulai dari 1S, 2S, dan 2S, 2P, dan seterusnya. Jadi jangan dihafalin gitu. Jadi mau dikasih yang segimana juga gitu ya, mau dikasih dengan nomor atom yang besar sekalipun itu nggak ada masalah karena kalian udah tahu nih. Kalau 1S maksimal nih, berarti pada kulit pertama, pada orbital 1S, kalau 1S maksimal diisi oleh 2 elektron. Nah, ketika di kulit kedua, 2S dan 2P, gitu ya. Kalau 2S kan 2 elektron, 2P 6, jadi pada kulit kedua berarti 2 tambah 6, berarti pada kulit kedua maksimal diisi oleh 6 elektron. Dan pada kulit ketiga, gitu ya, di mana terdapat orbital S, P, dan D, jadi 2 tambah 6 tambah 10, maka maksimal diisi oleh 18 elektron. Sedangkan daripada kulit keempat sampai dengan ketujuh, ya, yang ada orbital S, P, D, dan F, maka ada berapa nih? Berarti ada sekitar 18 tambah 14 ya. Untuk F-nya berarti ada 32 elektron gitu. Nah, berarti nanti diperhatikan energinya di mana energi yang rendah. Pokoknya dari mana? Nah, dari sinilah kita tahu energi rendahnya, bukan dihafalin ya. Oke. Nah, terus kemudian aturan Han-nya setiap orbital di subtingkat diisi elektron tunggal. Sebelum elektron diisi pasangan elektron. Terus kemudian semua elektron tunggal yang mengisi orbital akan mempunyai elektron spin yang sama. Nah, jadi kalau misalnya tadi berarti golongan dan periode itu dalam sistem periodik. Kalau golongan itu menyatakan jumlah elektron pada kulit terluar, ya lajur yang vertikal. Nah, kalau horizontal itu kalau yang horizontal namanya periode, menyatakan jumlah kulit elektron, ya jumlah kulit yang terisi elektron. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya masing-masing jumlah elektron pada kulit terluarnya seperti ini, maka pasangan golongannya adalah yang ini. Nah, ketika sudah si subkulit itu golongan elektron terluar itu terdapat orbital S dan orbital D, maka golongannya bukan lagi golongan A, tapi golongannya adalah golongan B. Nah, ini yang ini ya. Kalau golongan 1 dan 2, ini kalau di yang modern namanya golongan 1A, 2A ini yang kalau di modern adalah golongan 1 dan 2, tapi golongan 3A sampai golongan 8A adalah golongan ke-13 sampai dengan 18. Ya, oke. Nah, yang ini subkulitnya, terus kemudian ini golongannya. Nah, kalau yang ini, kalau kita lihat, golongan 8G itu terdiri dari 3 jenis variasi elektron valensi gitu ya. Ini ada S2D6 untuk golongan 8G,
S2D7 dan S2D8. Oke. Adapun yang ketiga adalah aturan yang ketiga adanya aturan larangan Pauli, yaitu jadi tidak mungkin dua elektron dalam sebuah atom berada dalam keadaan kuantum yang sama. Oleh karena itu ada bilangan kuantum terakhir yang disebut sebagai kuantum spin ya, yang menyebabkan si dua elektronnya ya walaupun berada pada keadaan subkulit yang sama, tapi dia memiliki keadaan kuantum yang beda. Oke, selanjutnya adalah, ini adalah larangan Pauli ya. Tadi udah kita sebut larangan Pauli. Nah, contohnya nih, ketika kita menerapkan ketiga aturan tersebut di dalam menentukan konfigurasi elektron. Misalnya ini 15X ya, fosfor bukan ya 15. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini bahwa di subkulit pertama, maka elektronnya ada 2. Ya, ada 2. Di subkulit kedua ya cuma ada orbital S dan P, maka elektronnya maksimal ada 8. Nah, sisanya ya 2 tambah 8 10, sisa satu lagi adalah 5 ya. Nah, berarti kita berdasarkan yang tadi nih. Nah, berarti mulainya adalah 2S dulu, dilanjutkan dengan 2S dan 2P pada kulit kedua, dan terus kemudian ini udah berapa nih? Udah 10. Kemudian dilanjut 10 benar. 2S 10 dan dilanjutkan sisanya adalah 5. Berarti 3S dan kemudian lanjutkan dengan 3P. Nah, berarti di sini ini sudah 10 elektron, terus sisanya berarti kita isi di 3S dulu ya. 3S dulu, 3S penuhin. Di 3S-nya dipenuhin, ini udah 12 elektron, kemudian sisa 3 didistribusikan secara merata di masing-masing di masing-masing orbital tadi ya, di orbital. Nah, terus kemudian elektron terakhirnya yang mana nih? Elektron terakhirnya adalah ini, berarti elektron terakhirnya adalah S dan P ya, pada subkulit 3P. Maka keempat bilangan kuantumnya, tapi karena S-nya udah penuh, maka dicari yang golongan yang belum penuh gitu. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu untuk menentukan bilangan kuantum, tapi untuk menentukan golongan dipakai elektron yang berada pada kulit terluar ya, 2 elektron yang pada kulit terluar yaitu elektron S dan elektron P. Nah, tapi untuk menentukan elektron terakhir, bilangan kuantum dari elektron terakhir, maka hanya dipakai yang di subkulit 3P saja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di subkulit 3P ini adalah 3P3 ya, nggak kelihatan 3P3, berarti N-nya yaitu bilangan kuantum utama ya, karena dia berada pada kulit ketiga ya, 1, kulit pertama, kedua, dan ketiga, si posisi elektron terakhirnya di situ, maka subkulitnya adalah N-nya, pada kulit ketiga, maka N-nya adalah 3. Terus kemudian, dia orbitalnya adalah orbital P. Nah, orbital P memiliki nilai kuantum, nilai kuantumnya, si L-nya ini adalah 1 ya, kalau S, dan kuantum orbitalnya dia sama dengan 0. Kalau P, L-nya sama dengan 1. Kalau S, L-nya 1. Kalau P, kalau S, L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Dan kalau F, L-nya 3. Nah, sedangkan yang ini, bilangan kuantum magnetik ya. Nah, dia ketika mengisi ini, orbital kan ada 3 elektron. Nah, kalau misalnya kita lihat, yang pertama, akan mengisi pertama kali di orbital, di sini di bin 1, terus lanjut ke 0, lanjut ke 1. Jadi kalau misalnya, berarti dia ada 3 ruangan. Nah, yang terakhir itu berada pada ruangan, kodenya yang kode 1. Oleh karena itu, nilai M-nya adalah sama dengan 1. Nanti kalau misalnya contohnya kalau misalnya D orbital D, nah dia mengisi pada yang ketiga pada orbital dengan kalau yang D itu nilainya dari min 2 sampai dengan 2. Sedangkan kalau F dari min 3 sampai dengan 3. Kalau kalau D orbital kalau orbital S punya 1 ruangan, orbital P punya 3 ruangan, kalau orbital orbital D punya 5 ruangan, sedangkan orbital F punya 7 ruangan.
Nah, terus balik lagi ke soal yang ini. Nah, karena arahnya ke atas, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah sama dengan plus setengah. Tapi kalau arahnya ke bawah, maka bilangan kuantumnya adalah minus setengah. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan salah satu contoh, salah satu deret yang ada ya, deret lantanida dan deret actinida. Nah, senyawa buatan di lantanida itu ya, lantanida itu biasanya yang ini, nah itu adalah orbital F ya, dia jadi ada F orbital yang ikutan masuk ke dalam struktur konfigurasi elektron terakhirnya. Nah, kalau yang si lantanida itu biasanya dia mainly radioaktif, kalau si actinida biasanya dia tidak ditemukan di alam, tapi dia banyaknya sintesis gitu. Jadi sintesis. Apa yang dihasilkan biasanya dengan cara menembakkan satu molekul bertekanan tinggi gitu, suatu molekul berenergi tinggi ke dalam satu inti atom. Biasanya nanti bisa kebentuk satu itu baru gitu. Nah, ini contohnya adalah, nah nanti kalian coba-coba nih, coba di sini elemennya berapa, simbolnya, lantano misalnya, atomic numbernya berapa, terus kalian bisa cek, bisa ngitung configuration elektronnya. Nanti waktu dulu kan SMA kalau mengukur configuration elektron adalah jumlah nomor atomnya kecil-kecil ya. Nah, kali ini coba jumlah atomnya besar, terus kalian tentukan configuration electronic configurationnya. Habis itu kalian tentukan tadi bilangan kuantum akhirnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti dicoba nih, misalnya ada unsur klor 3517 ya. Nah, nomor atomnya 17. Nah, tentukan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron tuh yang mana? Yang ini disebut sebagai konfigurasi elektron. Terus kemudian yang B, tentukan diagram orbitalnya. Nah, diagram orbitalnya adalah yang ini. Ini yang disebut sebagai diagram orbital. Terus yang ketiga adalah periode dan golongan. Periode dan golongan. Periode dan golongan. Ini loh. Periode dan golongan. Periode dan golongan. Ada periode dan golongan. Nah, periode dan golongannya itu berarti dilihat dari apa tadi ya? Berarti dilihat dari dari elektron yang berada, semua elektron yang berada pada kulit terakhir. Ya, kalau ini dalam kasus ini adalah 3s2 dan 3p3. Berarti ini apa? Golongan ke pertambahannya 2 tambah 3, golongan ke-5A. Terus kemudian kita lihat kulitnya berapa? Kulitnya ketiga, berarti periode ketiga. Itu dan yang D, bilangan kuantum dari elektron terakhir. Bilangan kuantum dari elektron terakhir berarti yang ini ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada bilangan kuantum utama, yang ini azimut, yang ini bilangan kuantum magnetiknya atau dilambang dengan M. Jadi N, L, M sama S-nya berapa? Oke. Nah, selain tadi ya, adanya si konfigurasi elektron itu, kan tadi sudah mengakibatkan bahwa si elektron itu masing-masing, si atom itu mempunyai sifat tertentu. Nah, sifat tertentu itu, nah salah satunya adalah, jadi kan berdasarkan konfigurasi elektron dia tuh kita punya punya tren, punya suatu pola ya, suatu pola tertentu. Ada polanya tertentu. Selain tadi elektronnya, konfigurasi elektronnya ada pola tertentu gitu ya. Ternyata itu juga dia menyebabkan perubahan sifat gitu ya. Suatu sifat-sifat yang ada pola tertentunya juga. Jadi disebut sebagai sifat periodik. Nah, yang pertama adalah sifat periodiknya pertama adalah jarak-jarak atom. Nah, jarak-jarak atom sendiri itu merupakan jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar gitu ya. Inti atom pada elektron kulit terluar. Nah, sehingga nanti kalau misalnya elektron yang negatif pasti akan menghasilkan suatu gaya tarikan terhadap inti atom yang bermuatan positif.
Nah, kalau misalnya dari ujung nih, dari ujung ke ujung kiri ke ujung kanan, yaitu bertambah dengan perubahan golongannya dari kiri ke kanan, kan berarti kulit elektron terluarnya semakin banyak ya, elektron di kulit terluarnya semakin banyak. Sehingga elektron di kulit luarnya semakin banyak, menyebabkan siapa sih jari-jari atom menjadi semakin kecil. Karena anggapannya kalau elektron di keluar itu adalah tangan, ya. Jadi semakin banyak elektron di kulit terluar. Berarti semakin banyak juga tangan-tangan yang menarik si inti atom gitu ya, menarik si inti atom. Jadi ukurannya jadi semakin kecil. Sedangkan kalau misalnya dari atas ke bawah gitu ya, berarti kalau atas ke bawah berarti apa? Berarti lapisan-lapisan di sekelilingnya, berarti lapisan kan kulit elektronnya semakin banyak sehingga menyebabkan si jarak apa namanya kalau lapisannya makin banyak tentu saja jaraknya dari sini makin ke sini makin besar ya, jaraknya makin besar dari sini, dari inti atom ke yang terluar, elektron pada kulit luar. Selain itu juga terus kemudian si elektronnya juga mengalami apa namanya? Mengalami yang namanya terjadi pengurangan gaya tarik elektron terhadap inti sehingga si jari-jarinya dari atas ke bawah semakin besar. Nah, satu lagi selain sifat yang kedua adalah yang namanya energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan pada saat melepas elektron dari satu atom. Kenapa energinya itu diperlukan gitu ya? Karena ketika terjadi pelepasan elektron gitu ya, sebenarnya kan elektron itu terikat oleh satu gaya tertentu ya. Nah, ketika elektron itu mau dilepasin, berarti kan harus diatasi dulu tuh ikatan yang menyebabkan si elektron tetap berada pada orbitnya. Oleh karena itu, diperlukan energi gitu untuk bisa melepaskan elektron. Ya, untuk melepaskan elektron. Jadi ada energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Nah, ini namanya adalah energi ionisasi. Nah, seperti itu. Nah, berarti jadi trennya sebenarnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Ini adalah energi ionisasinya menjadi semakin sulit gitu, karena semakin sulit untuk melepaskan elektron gitu, karena semakin sulit melepaskan elektron. Kenapa juga elektronnya sulit dilepaskan? Karena kan sebenarnya jari-jarinya adalah semakin kecil ya, jari-jarinya semakin kecil, jadi gaya tarik menarik elektronnya ini menjadi semakin besar sehingga diperlukan energi yang lebih besar juga untuk bisa melepaskan elektron dari kulit luarnya. Sifat yang ketiga adalah namanya afinitas elektron. Di mana gitu ya besarnya energi. Ini adalah apa? Jadi besarnya energi yang dilepaskan oleh suatu atom ketika menangkap elektron. Jadi kalau misalnya menangkap suatu elektron, tadi kalau misalnya melepas elektron dia ada di sisi produk, berarti kalau misalnya menangkap elektron dia ada di sisi reaktan. Ini adalah apa namanya? Kecenderungannya elektron dari si kiri ke kanan dia mengalami peningkatan elektron afinitasnya, sedangkan dari atas ke bawah mengalami penurunan. Itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah sifat periodik yang terakhir adalah namanya elektronegativity. Jadi kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dan membentuk suatu ikatan gitu. Jadi tapi di sini elektronegativity kalau misalnya sifat-sifat yang lain itu akan maksimal atau minimal di golongan 8A gitu ya. Tapi kalau si elektronegativitas itu maksimal paling besar dimiliki oleh golongan halogen gitu. Jadi si golongan logam mulia itu tidak memiliki elektronegativitas. Nah, jadi kalau misalnya oleh karena itu bisa dibilang kalau si H ketika bertemu Cl atau dari golongan halogen itu dia mau membentuk suatu ikatan. Nah, ikatannya biasanya adalah ikatan ionik itu tadi. Karena ketika ini biasanya banyak juga dipakai selain itu, ketika menarik elektron jadi nanti pada saat kalian pelajari di kimia organik gitu ya, misalnya pada suatu reaksi gitu ya,
Misalnya HCl gitu, HCl akan bereaksi. Nah, akan bereaksi dengan sesuatu, misalnya dengan hidrokarbon misalnya ya. Nah, dengan hidrokarbon. Nah, si hidrokarbonnya itu dia nanti akan dilihat nanti gugus mana dulu yang akan menyerang si hidrokarbon gitu. Nah, si HCl itu, si H itu kan bermuatan, nanti kalau misalnya kita ionisasi dia bermuatan H+ dan Cl itu bermuatan negatif. Nah, si Cl itu karena banyaknya elektron di kulit terluarnya Cl berapa elektronnya kan 7 ya. Di kulit terluarnya elektronnya itu 7 sehingga si Cl itu memiliki kecenderungan untuk menarik elektron dari si atom hidrogen ke arah dirinya. Itu disebut elektronegativitas ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.